Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak Ibu. Semoga semua hari ini dalam kondisi yang sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, pastikan dulu ya kalian telah menyiapkan alat tulis, baik itu buku dan pulpen. Jadi nanti jika ada pertanyaan boleh dicatat dulu atau ada yang ingin kalian tanyakan langsung nanti bisa wapri Ibu ya. Oke. Dan satu lagi yang paling penting, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu terkait tugas-tugas sebelumnya ya. Jadi Ibu minta kepada anak-anak Ibu semuanya agar fokus mengikuti pembelajaran saat ini. Oke? Untuk materi kita pada hari ini berbeda. Materi kita pada hari ini berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya itu yang kita bahas mengenai kerajinan, untuk pertemuan kali ini berbeda ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta kepada anak-anak Ibu yang nilainya masih kosong berdasarkan list yang telah Ibu berikan kepada wali kelas, tolong segera dilengkapi. Terutama kelas 8I ya. 8I itu sama sekali belum ada yang perbaikan nilai. Jadi jika terlambat, mohon maaf nanti nilai di rapotnya tetap Ibu kosongkan. Oke, jadi nilai di rapotnya tetap Ibu kosongkan. Kemudian Ibu memiliki alasan sendiri nih kenapa sih tugas-tugas yang ada di classroom itu Ibu hapus. Nah, jadi begini, alasan yang utama itu adalah kalian Ibu harapkan itu bisa fokus pada materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini dan selanjutnya. Jadi tugas sebelumnya itu sudah Ibu hapus, kalian bisa fokus pada tugas-tugas yang sesuai dengan materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini dan selanjutnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi, untuk ulangan harian, jika nilainya masih di bawah KKM atau 80, insya Allah siang ini akan Ibu bagikan kembali soal ulangan harian pada classroom. Jadi nanti silakan anak-anak Ibu yang merasa nilainya itu jauh di bawah KKM, di bawah 80, silakan nanti mengisi ya. Silakan nanti mengisi ulang soal-soal yang akan Ibu bagikan. Oke, karena nanti nilainya itu yang tertinggi yang akan Ibu ambil. Mungkin seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi Ibu ingatkan, pada saat kalian diberikan tugas, Ibu mohon kembali kepada anak-anak Ibu, jangan sampai menunggu dulu nih, jangan sampai menunggu daftar nilai sampai ke wali kelas. Jadi pastikan kalian itu bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab, belajarlah bertanggung jawab pada tugas-tugas kalian ya. Jadi apabila diberikan tugas 1 minggu, usahakan dalam 1 minggu itu selesai. Mungkin seperti itu ya. Oke. Untuk materi, kita masuk kepada materi kita. Oke. Jadi materi kita di sini nanti adalah materi yang akan kita pelajari itu mulai hari ini sampai dengan kedepannya itu adalah pengolahan. Di mana pengolahan ini Ibu yakin kalian sudah mendapatkannya waktu di kelas 7 ya, dengan Ibu Mardiancis yang berbeda. Hanya saja pengolahan di kelas 7 itu mengolah sayuran, kalau nggak salah nih ya, sayuran dan buah-buahan menjadi makanan dan minuman segar ya, seperti itu. Jadi untuk di kelas 8 fokusnya pengolahan ini pada serealia. Jadi pengolahannya di sini nanti fokusnya adalah pada hasil. Nah, ini dia. Pengolahannya ini akan membahas mengenai pengolahan bahan pangan, serealia, umbi dan kacang-kacangan. Nanti akan Ibu jelaskan apa itu serealia, kemudian umbi, kacang-kacangan. Bagaimana cara pengolahannya dan apa saja yang harus diperlukan, nanti silahkan kalian pelajari lebih lanjut ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami pengertian dari bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan. Nah, jadi di sini kalian harus paham dulu apa sih pengertian dari serealia, kemudian umbi itu apa, kacang-kacangan itu apa. Nah, itu harus kalian pahami dulu pengertiannya ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi jenis bahan pangan, serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Nah, di sini kalian tugasnya adalah
bisa mengidentifikasi jenisnya apa saja nih, serealia itu apa saja, umbi, kemudian dan kacang-kacangan. Jadi ada macam-macam jenisnya yang harus kalian pelajari. Yang ketiga itu adalah mengidentifikasi manfaat dari bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Nah, jadi makanan yang kalian olah ini pasti memiliki manfaat. Nah, di situ kalian harus bisa mengidentifikasi ya manfaat dari olahan tersebut apa. Oke, kita masuk. Sebelum kita bahas ke lebih lanjut, Ibu ingatkan kembali, materi pengolahan ini kan pernah kalian dapatkan nih di kelas 7 ya. Jadi pasti tahu ya, pasti masih ingat nih, insya Allah masih ingat ya, apa sih pengolahan. Jadi pada dasarnya itu, pengolahan itu adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Jadi boleh dicatat ya, jadi pengolahan itu apa? Pengolahan adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang siap untuk dikonsumsi. Jadi itu pengertian dasar dari pengolahan. Jadi sebelum kalian masuk lebih dalam ke materi, kalian harus tahu dulu pengolahan itu apa sih. Pengolahan itu bukan hanya sekedar memasak, ya. Jadi ada tujuannya untuk apa. Jadi ada, ya. Oke, di Indonesia, khususnya penduduk di Indonesia itu mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, sehingga Indonesia itu dia dikenal sebagai negara agraris. Jadi kalau ditanya kenapa sih Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris, nah sudah ada jawabannya. Jadi Indonesia itu mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, di mana terdapat sumber daya alam yang beraneka ragam dan wilayah yang luas. Jadi SDA-nya itu ada beraneka ragam, ada banyak jenisnya ya. Kemudian wilayahnya pun juga luas. Oke. Tahukah kamu apa itu SDA? Insya Allah kalian sudah tahu ya. Jadi apa sih itu SDA? Jadi sumber daya alam itu merupakan apa? Segala sesuatu yang berasal dari alam. Jadi segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu maksud atau pengertian dari sumber daya alam. Oke, Ibu ulang ya. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke. Nah, hasilnya itu biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kemudian untuk diperdagangkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ditanya manfaatnya itu apa sih? Ya, jadi manfaatnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan diperdagangkan. Oke. Oleh karenanya, tanaman pangan sebagai tanaman sumber utama karbohidrat dan protein yang memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan pangan. Jadi dia merupakan sumber utama nih ya. Jadi tanaman pangan itu merupakan sumber utama karbohidrat dan protein yang sangat penting nih dalam kebutuhan pokok, terutama untuk manusia. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini hendaknya kita itu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah kita bisa menikmati apa yang ada di alam ya. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Kemudian dengan memanfaatkan hasil produksi tanaman pangan dengan baik. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara memanfaatkan hasil produksi tanaman, kemudian membudidayakan sebagai pelestarian agar si tanaman tadi bisa berlangsung lama. Paham ya maksudnya ya? Jadi memanfaatkan hasil produksi tanaman dengan baik. Nah, di sini harus benar-benar dimanfaatkan. Jadi kalian nanti harus bisa nih, misalkan nih ya, pada saat kalian menanam jagung. Nah, jagung itu bagaimana sih caranya supaya kalian itu bisa produksi dengan baik? Nah, entah itu jagungnya diolah menjadi popcorn, entah itu diolah menjadi camilan lainnya. Nah, itu tinggal kreasi ya, kembali lagi ke kreasi masing-masing. Kemudian dibudidayakan nih sebagai pelestarian untuk keberlangsungan hidup. Kenapa? Karena pada saat kalian panen, nah itu hendaknya langsung kalian semai kembali. Bukannya kalian biarkan, otomatis nanti jangka waktu tumbuhnya pun akan berbeda ya. Jadi nanti pada saat kalian ambil itu kalian tanam kembali.
Jadi seperti itu. Jadi dia terus berlangsung secara terus-menerus. Nah, ini tadi seperti yang Ibu ingatkan, semua itu kan berasal dari Tuhan. Nah, jadi hendaknya kita itu selalu bersyukur dan jangan lupa tuh alhamdulillah ya, karena Tuhanlah kita bisa menikmatin apa yang ada di alam saat ini. Jadi tinggal kitanya ya. Oke. Kemudian tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok. Nah, jadi Ibu ulang lagi, tanaman pangan itu merupakan kebutuhan pokok atau dasar dalam memenuhi kecukupan nutrisi tubuh. Jadi tubuh kita itu memerlukan tanaman pangan tersebut. Untuk apa sih? Untuk kecukupan nutrisi. Seperti apa? Karbohidrat, kemudian protein, vitamin, mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Karena kandungan yang ada pada tanaman pangan itu bisa menjaga kesehatan kita. Contohnya seperti ini, pada saat kalian tidak sarapan. Nah, itu biasanya orang yang tidak sarapan itu konsentrasinya itu bisa bukan terganggu ya, jadi agak sedikit, dia tidak bisa menerima pembelajaran itu secara penuh. Jadi mungkin dengan perut kosong, jadi akhirnya dia belajarnya tidak fokus, kemudian biasanya dia juga mengantuk dan cenderung malas, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tanaman pangan yang kita bahas tadi. Jadi tanaman pangan itu dia dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 jenis tanaman pangan berdasarkan kelompoknya. Yang pertama itu adalah tanaman serealia, kedua adalah tanaman umbi, dan yang ketiga adalah tanaman kacang-kacangan. Nah, itu ada kesalahan Ibu mengetik ya, jadi mohon maaf. Jadi ada tanaman serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Oke, kita masuk kepada pengertiannya dulu. Pengolahan itu adalah proses mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan setengah jadi atau jadi yang siap untuk dikonsumsi. Itu pengertian dari dasar pengolahan. Nah, di dalam pengolahan itu terdapat yang namanya zat makanan, kemudian bahan makanan, dan kalori. Nah, masing-masing ini memiliki perbedaan. Apa saja? Ibu jelaskan satu persatu ya. Jadi zat makanan itu adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan. Oke, Ibu ulang. Jadi zat makanan merupakan satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan. Bahan makanan adalah bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi suatu hidangan. Nah, kalau bahan makanan itu merupakan bahan-bahannya nih, apa yang harus kalian masak itu harus kalian siapkan. Kemudian kalori itu apa? Kalori adalah takaran energi dalam makanan. Jadi ada berapa sih kalori pada makanan tersebut? Jadi ada hitungannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah serealia. Nah, serealia kalau kalian lihat dari gambar ini ada padi, kemudian ada jagung ya. Nah, serealia itu apa sih? Jadi serealia itu adalah jenis tumbuhan golongan padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian. Dia sebagai apa? Sebagai karbohidrat atau pati. Jadi jenis tumbuhan golongan padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir berisi biji-bijian itu disebut serealia. Oke. Kemudian lanjut, biji tumbuhan serealia itu adalah buah tipe khusus yang disebut dengan karyopsis. Nah, ini gunanya tadi Ibu minta kalian menyiapkan alat tulis ya. Jadi nanti dicatat saja di bukunya. Apa sih itu karyopsis? Jadi karyopsis itu adalah buah tipe khusus pada tumbuhan serealia ya, karyopsis. Serealia ini merupakan tanaman semusim. Nah, tanaman semusim itu apa? Jadi tanaman semusim itu adalah 1 kali tanam, kemudian 1 kali panen, kemudian dia tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, seperti kalian menanam jagung ya, menanam padi, setelah kalian panen itu kalian semai kembali karena dia kan hanya tumbuh semusim saja. Jadi dia hanya 1 kali tanam dan 1 kali panen. Jadi pada saat kalian panen itu tidak akan tumbuh lagi kecuali pada saat kalian semai kembali ya. Jadi seperti itu. Ya,
Jadi maksud dari tanaman semusim itu apa? Adalah 1 kali tanam. Diingat saja 1 kali tanam, 1 kali panen dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Oke, nah serealia itu diambil dari nama Dewi Pertanian, yaitu dari bangsa Romawi yang disebut dengan Ceres. Nah biasanya kalau di kelas rame nih kalau ibu bahas ini, Mrs. Ceres ya? Bukan ya, jadi bukan Mrs. Ceres. Jadi serealia itu dia diambil dari nama Dewi Pertanian, bangsa Romawi yang dikenal dengan nama Ceres. Ya, Ceres adalah dari Dewi Pertanian bangsa Romawi. Oke, yang berikutnya itu adalah umbi. Nah, ini contoh umbi, ada di sini umbi ya, di sini ada singkong. Apa sih itu umbi? Jadi umbi itu adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk diakibatkan oleh apa? Pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsi. Jadi dia organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran atau bentuk akibat pembengkakan itu disebut umbi. Contohnya tadi singkong ya. Nanti ada lagi yang akan kita bahas contoh yang lainnya. Kemudian lanjut, organ yang membentuk umbi itu apa saja? Nah, jadi organ yang membentuknya itu ada batang, kemudian akar dan modifikasinya. Umbi kemudian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok. Karena apa? Karena dia mempunyai kandungan karbohidrat, yaitu dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan itu dia apa? Merupakan biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia. Sama dia, biji-bijian tapi hanya ukurannya itu lebih besar. Biasanya digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Ini contoh dari kacang-kacangan ya, salah satu contoh dari kacang-kacangan. Kacang kedelai. Oke, berikutnya. Kacang-kacangan itu merupakan sumber energi dan mengandung banyak sekali nutrisi penting seperti apa? Protein, karbohidrat, kemudian folat, dan vitamin. Nah, nih, tahukah kamu makanan pokok dari negara lain? Nah, di Samarinda saja kita juga memiliki makanan pokok kan? Nah, begitu pula di negara lain. Jadi ada di sini akan Ibu lampirkan makanan-makanan pokok dari negara lain. Nah, ini dia. Jadi makanan pokok dari negara lain contohnya itu adalah variasi ketela yang biasanya itu dimakan penduduk dari Nigeria. Jadi ada yang namanya iyan, ada yang namanya isu. Apa sih itu iyan? Iyan itu adalah ketela tumbuk ya. Jadi dia sama-sama nih, bahan dasarnya adalah ketela. Yang membedakan adalah teknik pengolahannya. Iyan itu ditumbuk, sedangkan isu itu adalah ketela yang direbus pedas. Jadi diingat ya, apa itu iyan, apa itu isu. Kalau iyan itu ketela tumbuk, isu adalah ketela rebus pedas. Dua-duanya ini merupakan makanan dari penduduk Nigeria yang berasal bahan utamanya adalah ketela. Sekarang kita masuk kepada jenis dan manfaatnya. Jenis dan manfaatnya. Yang pertama adalah jenis serealia dan manfaatnya. Oke, yang pertama itu jenisnya adalah beras. Beras ini yang biasa kalian konsumsi sehari-hari ya. Oke. Jadi beras itu dia mengandung karbohidrat yang kaya akan gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungannya ini merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan aktivitas. Nah, makanya diusahakan sebelum kalian beraktivitas itu usahakan sarapan dulu ya. Makan dulu dengan porsi yang secukupnya. Kemudian ada lagi nih, biasanya kalau terlalu banyak makan beras juga tidak baik ya. Apabila terlalu banyak mengkonsumsi beras juga tidak baik. Salah satunya itu bisa terjadi obesitas, yaitu kegemukan ya. Kemudian bisa mengalami yang namanya penyakit gula. Kenapa? Karena kandungan gula tadi lumayan besar pada beras itu. Nah, biasanya caranya itu bagaimana sih? Diganti dengan beras merah. Jadi biasanya diganti dengan beras merah karena cenderung beras merah itu tidak memiliki rasa, beda dengan beras putih yang biasa kita konsumsi yang memiliki rasa yang manis. Jadi seperti itu ya. Kalau terlalu berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan, ya bisa menghasilkan obesitas, kemudian penyakit diabetes, kira-kira seperti itu.
Ini dia tadi, bagian padi yang dapat dimakan itu dinamakan karyopsis. Jadi bagian padi yang dapat dimakan itu dinamakan karyopsis. Nah, ini dia anatomi dari biji serealia. Oke. Jadi secara anatomi biji serealia itu dia terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah sekam. Sekam di sini dia tugasnya adalah membuat biji itu sendiri. Kemudian dedak mengelilingi endosperma dan benih. Ketiga, benih yang merupakan embrio. 4, endosperma yang merupakan bagian yang sangat penting untuk makanan. Nah, begini ya. Jadi Ibu ingatkan kembali pada saat Ibu memberikan soal, apabila Ibu meminta kalian menyebutkan anatominya, anatomi dari biji serealia. Nah, itu Ibu minta kalian mengurutkan ya. Jadi bukan diacak. Jadi anatomi urutannya adalah sekam, dedak, benih, dan endosperma. Bukan sekam, benih, endosperma, dan dedak. Jadi kalau Ibu minta urutannya secara anatomi, silakan diurutkan berdasarkan apa yang telah Ibu sampaikan ya. Sekam, dedak, benih, endosperma. Diingat saja, apa sih anatomi dari biji serealia? Ada sekam, dedak, benih, endosperma. Jadi hanya itu saja. Oke, sekarang kita masih pada pokok yang pertama, yaitu beras atau nasi tadi. Jadi warna beras itu dia berbeda-beda ya. Pasti pernah lihat kan warna dari beras itu berbeda. Nah, itu diatur oleh genetik. Jadi akibatnya itu perbedaan gen yang mengatur warna aleronnya, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Itu penyebab kenapa sih beras-beras itu berbeda-beda warnanya ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu ada beras putih. Jadi beras putih itu dia cenderung berwarna putih. Itu yang biasa kalian konsumsi di rumah ya, yang sering kalian lihat. Jadi beras putih itu berwarna putih karena hanya memiliki sedikit aleron dan kandungan amilosa sekitar 20% saja. Makanya dia warnanya putih dan sedikit transparan ya untuk beras putih. Kemudian yang namanya beras merah. Yang kedua adalah beras merah. Itu aleronnya itu mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Nah, ini beras merah ini kebanyakan digunakan orang-orang yang biasanya itu menjaga berat badan ya, atau dia diet, dia biasa menggunakan atau mengkonsumsi beras merah. Kemudian orang yang memiliki kadar gula yang cukup tinggi, dia juga biasanya menggunakan beras merah sebagai pengganti beras putih. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang namanya beras hitam. Nah, kalau beras hitam ini sangat langka sekali karena aleronnya dan endospermanya itu memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga warnanya itu hitam pekat. Itu kalau beras hitam ya. Biasanya beras hitam ini diolah orang menjadi ketan hitam. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin kalian pernah lihat ya yang ketan hitam itu yang seperti apa. Oke, yang berikutnya adalah ketan. Nah, kalau ketan ini dia berwarna putih. Sama dengan beras putih, hanya saja ketan ini dia tidak transparan. Kalau beras putih kan transparan tuh terlihat, kalau ketan tidak. Jadi dia berwarna putih, tidak transparan. Seluruh patinya itu merupakan amilopektin ya. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak Ibu. Materinya sampai di beras dulu ya, karena banyak sekali. Nanti pada minggu yang akan datang kita akan lanjutkan pada serealia jenis lainnya. Pak Cesar, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Halo? Belum ada Pak, belum ada Bu. Oh, belum ada. Ya, anak-anak Ibu sambil menunggu ya, Ibu ingatkan kembali dengan sangat nih. Itu kan nilainya masih banyak yang kosong ya, mungkin dianggapnya dengan nilai kosong itu nanti akan terisi oleh gurunya. Tidak. Jadi mohon maaf jika dengan Ibu nilai kosong itu akan tetap Ibu kosongkan jika tidak ada ikat baik dari kalian untuk melengkapi tugas. Jadi sampai hari ini untuk kelas 8 nih masih Ibu tunggu nih sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 ini tugasnya tolong segera dikirimkan bagi yang belum lengkap. Jika tidak, mohon maaf nanti nilainya di rapot kosong. Oke. Kemudian untuk ulangan harian yang di bawah dari KKM atau 80, mohon
dapat mengerjakan ulang soal-soal yang ada di classroom. Jadi nanti akan Ibu bagikan kembali soal ulangan. Nanti dia di siang hari setelah kegiatan sholat Jumat. Nanti silakan kalian ikuti, silakan kalian kerjakan kembali yang nilainya di bawah 80. Oke, karena nilainya kemarin masih banyak yang kosong. Kemudian, satu lagi nih. Jika diberikan tugas, mohon dicek classroom-nya ya. Jadi tugas itu diberikan oleh guru, kadang tidak kalian buka. Jadi pada saat mendapatkan nilai kosong, baru ada pertanyaan, Ibu, ini kenapa nilai saya kosong? Tugas yang mana, Bu? Nah, sekarang tugas itu kan sudah pernah diserahkan. Berarti itu tidak pernah kalian buka di classroom kan? Jadi kalian hanya melihat saja, kemudian ada tugas masuk, kalian abaikan, tidak kalian buka. Mungkin itu yang menyebabkan kalian tidak mengetahui soal apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Mungkin sambil menunggu waktunya, Ibu jelaskan ulang kembali. Jadi materi kita di sini adalah mengenai pengolahan serealia, umbi dan kacang-kacangan. Jadi pada dasarnya pengolahan itu apa? Pengolahan itu bukan hanya memasak. Jadi di sini pengolahan itu adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Nah, nanti prakteknya di sini kalian pun akan memasak. Jadi memasak nanti terserah kalian, tapi tidak sekarang, nanti setelah materi Ibu sampaikan. Jadi nanti tetap dalam bentuk video ya. Jadi tetap dalam bentuk video. Perhatikan kembali tugas-tugasnya. Jika Ibu meminta dalam bentuk PowerPoint, tolong dikerjakan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian jika diketik dalam Word, silahkan diketik di Word, bukan ditulis tangan ya. Mungkin seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan dari anak-anak Ibu. Mungkin sudah mengerti ya. Jika ada yang membingungkan atau masih kurang kalian pahami, silahkan langsung wapri Ibu. Untuk materinya pun akan Ibu bagikan di classroom. Oke, mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.